Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bil iman wal islam, alladzi at'amana ni'mah minallahi azza wa jalla. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan tema Silatul Aqidah bis Syariah. Hubungan akidah dengan syariah. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kondisi kita hari ini, bangsa ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Musibah kalau kita bandingkan dengan doa kita ketika hujan turun, maka tersebut juga kata musibah. Allahumma ja'al sayban nafi'a. Sayban artinya adalah sesuatu yang turun. Sesuatu yang turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang turun itu baik di mata manusia. Mungkin dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan merasa itu adalah kebaikan. Tetapi ada orang yang diberikan oleh Allah musibah, mungkin rasa sakit, kekurangan dan sebagainya. Itu juga disebut dengan musibah, tapi dipandang buruk oleh manusia. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat kata musibah itu adalah sesuatu yang berdasar kepada akidah kita al-Islam. Akidah kita al-Islam mengajarkan bahwa setiap musibah, fa iza asabakum musibah, ketika ditimpakan musibah kepada engkau, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpakan kepada kalian musibah, maka akidah kita mengajarkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah dan itu adalah ketetapan Allah, dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, dan itu tertanam menghujam di hati kita dalam bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke tema kita yang pertama, yaitu Silatul Aqidah bis Syariah. Ada dua kata yang terhubung di sini. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah. Ma'akidah, ketika kita bicara akidah, sesungguhnya kita bicara tentang keimanan. Karena akidah itu adalah bicara tentang rukun iman itu sendiri. Maka ketika kita bicara tentang akidah, maka sebutannya adalah al-iman. Maka al-iman di dalam kitab ini disebutkan al-imanu kama zakarna lahu syartan, bahwa iman itu ada dua syaratnya. Al-aqidatun naqiyatur rasiha tatasakkan fi qalbi. Ikatan kita dengan Allah tatasakkan fi qalbi. Sakana artinya adalah nyaman, tenang. Orang yang berakidah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak galau tentang semua apa yang Allah turunkan. Maka kata musibah
pun yang Allah turunkan bagi seorang mukmin, dia akan mengatakan bahwasanya setiap yang Allah berikan kepadanya berarti adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang mudarat kepada orang mukmin, karena Allah mencintai orang mukmin. Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu ketika seseorang mukmin tersebut menurunkan tangannya dari doanya. Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Ketika orang mukmin merasa nyaman dengan keyakinannya kepada Allah, maka tentu musibah itu akan dia rasakan dengan kenyamanan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wal amalu yazharu alal jawarih. Yang kedua dari syarat daripada iman itu adalah amal. Nah, amal inilah yang tampak antara keyakinan kita dengan Allah dan amal kita. Maka amal harus memiliki aturan. Kalau kita membaca ayat Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata amilus shalihat, amal itu yang pertama harus niatnya benar. Yang kedua, amal itu harus caranya benar. Orang yang berniatnya benar, maka akan diterima amalnya dengan caranya yang benar. Tapi kalau niatnya salah, caranya benar, tentu amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, amalnya sudah benar tapi niatnya tidak benar, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian rangkaian antara iman itu, bahwa ada yang kita yakini di hati kita dan ada yang tampak di amal-amal kita. Wal amalu yazharu alal jawarih. Fa iza fukida ahadu raknaini, kalau ada salah satu di antara rukun ini yang hilang, fa innal imana yazulu aw yahtal. Bisa saja keimanan seseorang itu perlahan demi perlahan atau mungkin hilang sama sekali. Idzan ittisalu baina tarfaini wasiqan jiddan. Hubungan antara akidah dengan syariah adalah hubungan ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita bicara akidah, maka amal kita harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang lain, ketika kita bicara tentang akidah, kita bicara tentang al-iman. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa akidah itu bicara tentang rukun iman. Maka akidah juga adalah iman. Tauhid adalah bagian daripada kajian akidah itu sendiri. Maka Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Orang yang beriktikad dan beramal, orang yang mukmin lalu beriman kepada Allah. Allazina innamal mu'minuna allazina amanu. Amanu itu artinya dia beriman kepada Allah secara qalbiyan, Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, dan dia tidak ragu dengan itu. Maka kalau kita lihat, yartabu artinya adalah lam yashku. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Jadi orang yang beriman kepada Allah, maka dia tidak ragu tentang apa yang dijalaninya. Kita lihat seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah as-sabiqun awwalun.
Nabi menyampaikan bahwa salah satu yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di majlis dengan para sahabat, Nabi mengatakan sebentar lagi akan ada seorang ahlu surga yang datang di antara kalian. Para sahabat ketika itu mendengar ahlu surga berarti sesuatu yang dibanggakan oleh para sahabat. Mereka saling bertanya, siapakah gerangan laki-laki yang beruntung tersebut? Yang menyampaikannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin itu tidak terjadi dan pasti terjadi. Maka sahabat melihat keluar, ternyata yang keluar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemuda as-sabiqunal awwalun yang ketika berhadapan dengan ibunya sendiri untuk dia keluar dari agama Allah Azza wa Jalla, walaupun dia adalah seorang anak yang benar-benar berbakti kepada ibunya. Ibunya bersumpah, aku akan mogok makan, aku tidak akan makan kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama kami. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mendengarkan ibunya dalam kondisi yang sangat lemah, sehingga tidak mampu lagi untuk bergerak. Akhirnya sebagai anak, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ibunda. Wahai bunda, sesungguhnya kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa dan pergi satu persatu, sesungguhnya aku akan tetap bersama Allah dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas nampak jelas dari hatinya tatasakkanul qalb. Hatinya benar-benar sudah tertambat oleh keimanan. Cintanya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hatinya tertambat kepada Allah, hatinya tertambat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ibunya begitu kerasnya memaksa dia untuk keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuat bertahannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini ketika di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat ketika mendengar bahwasanya Sa'ad bin Waqqas adalah seorang yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Amr bin As mengikuti dari belakang. Dan beliau minta izin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Waqqas, aku lihat amalanmu biasa saja. Apa yang membedakan engkau dengan kami? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tawaduknya? Tidak ada yang berbeda. Bukankah sumber kita sama, yaitu Allah dan Rasulnya? Wahai wahai Sa'ad bin Waqqas, kata Amr bin As, tidak mungkin engkau disampaikan oleh lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dijamin masuk surga. Apa yang membedakan engkau dengan kami, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada satu hal, mendengar ada satu hal itu membuat bahagia Amr bin As. Dia berharap-harap bahwa surga adalah impian tertinggi. Maka ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ada doa prioritas yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa prioritas pertama kita adalah kita minta kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah keimanan kita. Keimanan kita sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diharapkan oleh Nabi? Abu Mukhaybah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana yang kau pilih?" Yang pertama adalah khazainul ardi wa mafatihuha.
semua harta yang ada di bumi ini, au baqa'u fid dunya, kekal di dunia, au liqa'u rabbi, atau bertemu dengan Tuhanmu wahai Muhammad, kata Abu Mukhaybah. Apa kata Rasulullah? Kalla ya Aba Mukhaybah, tidak wahai Mukhaybah, aku lebih memilih liqa'u rabbi. Siapa yang dikangeni oleh Rasulullah? Siapa yang ada di hati Rasulullah? Yang ada di hati Rasulullah adalah selaras dengan keimanannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka karena penasaran, Amr bin As terus bertanya dan mendesak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas mengatakan, ada satu hal, aku mungkin ini yang menyebabkan aku mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aku ini selalu memaafkan orang, tidak pernah ada dendam kepada siapapun. Mungkin ini yang menyebabkan aku dijamin dan disampaikan oleh lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad, aku dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita melihat memaafkan, artinya tidak ada lagi noda ketika orang melakukan perbuatan keji kepada kita. Ketika kita memaafkan orang yang berdosa kepada kita, orang yang berbuat keji kepada kita, maka kalau kita melihat makna as-sabar, itu sabru itu sendiri adalah kita membalas keburukan orang lain kepada kita dengan kebaikan yang kita berikan. Itulah kesabaran. Nah, di balik kekuatan kesabaran itulah yang disebut dengan memaafkan itu. Maka hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, iyyakumul hasada, jauhkan dengki, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-khatab. Jauhkan dengki, sesungguhnya kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Itulah mungkin yang menyebabkan aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana munculnya? Bagaimana riadohnya seseorang bisa memaafkan? Mungkin orang menyakitinya, tetapi dia mampu memaafkan dan tidak ada dendam. Maka inilah disebut dengan amalul qalbi, amalan hati. Amalan-amalan hati dasarnya adalah akidah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seorang Amr bin As, tidak mungkin seorang Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang sahabat baginda Nabi Muhammad, tentunya dengan ilmu yang kuat. Salah satu yang panjang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad adalah akidah. Akidah diajarkan oleh Nabi 13 tahun lamanya di kota Mekah. Maka kita akhir dari penutup dari ayat surat yang turun di kota Mekah adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena puncak daripada kekejian orang-orang kafir ketika itu adalah ketika mereka menawarkan posisi dunia dan posisi peribadatan bergantian dengan orang mukmin dengan orang kafir. Apa kata Allah? Sampaikan Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini adalah keyakinan. Ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, di ayat ini disebutkan penjelasannya, wa nara min hadhihi ayah, kita lihat dari ayat ini, annal imana maqbula as-sadiqa, bahwa iman itu akan diterima dengan kejujuran iman. Dengan kejujuran iman tampak dari kejujuran amalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kejujuran imannya tampak dari amal hatinya. Dia mampu memaafkan orang yang menzaliminya. Kalau kita rujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang selalu melempari baginda Nabi Muhammad ketika akan pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah.
Di setiap datang dilempari, di setiap datang dilempari, di setiap datang dilempari. Nabi diam. Nabi tidak beroceh, tidak mengeluh. Sampai suatu ketika tidak ada orang yang melempari beliau. Dan akhirnya baginda Nabi Muhammad mencari mana orang yang melempariku. Ternyata yang melempari Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Bayangkan, yang melempari setiap hari Nabi mendatanginya. Di antara kafir Quraisy, di antara kafir Quraisy yang menyuruh orang ini untuk melempari baginda Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad awallah yang mendatangi laki-laki yang menzolimi Nabi Muhammad. Dari manakah adanya memaafkan itu? Adanya adalah dari keimanan dan amal yang didasari dengan akidah yang benar. Huwal i'tiqadul ladzi la yukhalitur raib. Keyakinan yang tidak dicampuri sedikit pun keraguan. Tidak dicampuri keraguan. Orang berinfak. Infak itu adalah amal. Orang bersedekah, orang membangun masjid, orang memberikan hartanya kepada orang lain. Harta yang dia dapatkan dengan kerja keras. Tetapi dia berkeyakinan seperti Abu Darda. Abu Darda adalah orang yang kaya raya, tapi dia terlambat untuk masuk Islam. Tapi ketika Abu Darda masuk Islam, untuk mengejar amal saudara-saudaranya yang lain, mukmin yang lain, maka dia selalu mengirimkan hartanya. Sampai para sahabat bertanya, "Wahai Abu Darda, mana hartamu?" Abu Darda, "Aku sudah kirimkan ke tempat yang jauh. Aku bangun istana yang begitu indah di sana." Ternyata apa yang dimiliki oleh Abu Darda beliau infakkan. Kenapa? Karena berkeyakinan bahwasanya sedekah, infak, membantu orang lain adalah kebaikan. Adalah kebaikan, dan itu ada dalam hatinya dan tidak dikeragui. Wa huwal amalu mutamassal fil jihad bil mal. Seperti orang juga beramal dengan jihad di jalan Allah dengan hartanya. Wa nafsi fisabilillah, dan jiwanya dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalika li anna al-i'tiqadal qalbi la yakfi bi qabulil iman. Bahwasanya i'tiqad di dalam hati la yakfi li qabulil iman, tidak cukup untuk diterimanya iman. Laqad kana iblisu mu'taqidan billah. Seperti iblis yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Faqad ja'ala lisani fil Qur'anil Karim. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai yaumil akhir kelak. Berarti iblis yakin dengan Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Wa ma'azalika faqad wasafallahu bi kufri litukabbiru an amali ma amarallahu bihi. Tetapi amalnya kufur. Tapi amalnya dia menolak. Dia menolak Allah, menolak perintah Allah Azza wa Jalla dengan amal-amalnya. Qala ta'ala illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menolak, aba wastakbara, penuh dengan kesombongan, wa kana minal kafirin, dan masuk dari golongan orang-orang yang kafir. Fal iman, dan iman itu, fal imanul haq idzan huwa alladhi yastamilu ala, maka iman yang benar, ya iman yang benar itu mencakup yang pertama al-aqidah as-sabitah allati la yukhalitu syak, iman yang tetap, yang tidak dicampuri oleh keraguan, ya, tidak keraguan. Sudah maghrib. Berapa menit?
Masih ya. Jadi al-imanul haq mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah al-aqidah as-sabitah allati la yukhalitu syak. Keimanan akidah yang tetap, yang tidak bercampur dengan keraguan. Nah, tidak campur dengan keraguan. Seperti halnya kita hari ini, Allah berikan kita musibah. Ya mungkin yang jelas bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada bangsa ini adalah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang mukmin berkeyakinan bahwa musibah ini adalah bagian yang bisa dijalani dan mampu dijalani oleh orang mukmin, dan itu keyakinannya. Sama halnya ketika kita mendapatkan musibah seperti para nabi, Yakub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihi salam, diuji oleh Allah. Para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub, Nabi Yusuf anaknya, Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit. Nabi Yunus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mukmin berkeyakinan bahwa ujian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang menjalaninya ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Maka jangan campuri dengan keraguan. Yang kedua, al-amalul ladzi yusaddiqul aqidah wa huwa samratuha. Amal yang dikuatkan dengan akidah, wa huwa samratuha, itulah buahnya. Jadi kalau kita beramal, bersedekah, berinfak, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, didasari dengan akidah, keyakinan, dan itulah buahnya. Ya, itulah buahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab berikutnya ada al-amalu anwa. Amal itu ada keragamannya. Pertama adalah amalul qalbi, amalan hati. Ini yang kita sebut dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Jadi amalan hatinya mampu memaafkan orang yang menzoliminya. Tidak ada dengki dan tidak ada kebencian. Menurut beliau itulah yang menyebabkan beliau dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Kalau di sini dicontohkan mislu al-khauf minallah azza wa jalla. Seperti takut dengan Allah. Khasyah, jadi bertambahnya ilmu adalah semakin bertambahnya khasyah kita kepada Allah. Jadi kalau bertambahnya ilmu, tanda kita bertambah ilmu kita apa? Tanda bertambah ilmu kita adalah semakin khasyah ke Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah. Mestinya ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, kita memandang ini adalah kebaikan. Kami mampu melaksanakannya, karena tidak ada sesuatu yang buruk dari Allah. Maka jalannya adalah semakin dekat dengan Allah. Wal inabah ilaihi, inabah ini kembali kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Maka serumit apapun perjalanan hidup kita, maka wal inabah ilallah, kembalikan kepada Allah. Iza azabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inabah ini tingkatan terakhir dari tingkatan maqam. Kalau kita lihat di kitab tasawuf, yang pertama adalah yaqzan. Yaqzan itu adalah sadar dengan keburukan. Jadi kalau kita merasa pernah melakukan keburukan, mencaci orang lain, menyakiti ibu kita, menyakiti ayah kita, lalu kita sadar, itu namanya adalah yaqzan. Tingkatan berikutnya adalah at-taubah. Ya, taubah berarti
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ketiga adalah muhasabah, bermuhasabah. Jadi apa yang pernah dia lakukan, apa pernah yang dia kerjakan, dan itu adalah mungkin dosa, dia bermuhasabah, menghisap-hisap bahwasanya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tingkat paling terakhir adalah inabah. Tingkat inabah ini adalah tingkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya kalau orang berbuat dosa itu mesti dia mendapatkan keburukan. Maka Ali berdoa, ya Allah, jagalah dosa yang mempercepat azab-Mu diturunkan kepadaku. Maka jalan yang kita untuk menutupi dosa itu adalah dengan kata ghafara. Karena kata ghafara itu artinya menutup. Kalau seandainya Allah tak ampuni dosa kita dengan istighfar kita, mungkin banyak musibah yang kita akan hadapi, banyak ujian-ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi karena kita beristighfar, maka Allah menutup dosa-dosa kita itu dengan kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka Ali bin Abi Thalib, ya Allah, jagalah aku dari dosa yang mempercepat azab-Mu Engkau turunkan kepadaku. Sidang yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah amalul lisan, ya, amal lisan. Nutqis syahadatain, ya, nutqus syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan bahwa kita bertauhid kepada Allah, menjalankan syariat-syariat kepada Allah, bukan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, tetapi mengambil keseluruhan. Karena ati Allah dan ati Rasul, gambarannya adalah Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad. Yang kedua adalah amalul lisan wa tasbih, ya, tasbih. Kita bertasbih kepada Allah. Tasbih itu kalau kita membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, kata tasbih itu berarti sibahah. Sibahah itu berarti berenang. Berenang kepada atas, berenang itu berarti bergerak. Bergerak berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya bahwa ketika kita hidup diuji oleh Allah, maka ketika iman kita turun, kita terus berenang untuk mencapai Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-istighfar. Nah, kita berharap kepada Allah dosa-dosa kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wad-da'wah ilallah, dan dakwah kepada Allah. Jadi lisan kita ini berharap kepada Allah, nutuk kita ini berharap kepada Allah adalah amal kita dengan lisan kita. Saya rasa ini adalah bagian yang pertama amalul qalbi, yang kedua adalah amalul lisani, dan yang terakhir adalah amalul jawarih. Ya, inilah yang kita tutup dengan as-shalah, az-zakah, as-saum, wal jihad fi sabilillah, talabul ilmi wat tijarah. Insyaallah bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, kita masuk di Sya'ban ini. Insyaallah semoga amal-amal jawarih kita dengan Ramadan ini, semoga di Ramadan ini Allah angkat, ya, seluruh jarasim, penyakit, ya, apakah itu virus, apakah itu bakteri yang menyebabkan kaum muslimin untuk lebih bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap doa-doa kita dengan Al-Qur'an, ya, doa-doa kita dengan Al-Qur'an, kedekatan kita dengan Al-Quran semakin hari semakin membaik. Ya, salah satu doa kita kepada Allah Azza wa Jalla,
Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu musim semi di hati kami ya Allah. Musim semi berarti tumbuhannya banyak, bunganya harum. Bayangkan kalau Al-Quran itu menjadi musim semi di hati kita. Maka Allahu Akbar, maka nikmat mana yang lebih bisa kita nikmati ketika Allah memberikan musim semi itu kepada kita. Allahumma ja'al rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina, dan cahaya di hati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan hidup buat kita semua dengan akidah, dengan amal kita, dengan syariah kita ini, kita berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Saya rasa demikian. Mari kita tutup majlis kita pada maghrib ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.